lagi adik-adik. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, Laus Mela kembali lagi bersama dengan adik-adik dalam renungan harian sekolah minggu GKTB di hari ini. Dan kita akan membahas kembali mengenai Rut. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat sehingga kami dapat mengerti. Bahkan Tuhan juga berikan kami kemampuan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman-Mu bukan cuma sekedar kami tahu, tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemarin kita sudah melihat bagaimana kisah hidup Boas yang dia memilih untuk taat kepada Tuhan, untuk taat kepada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan untuk bangsa Israel. Dan pada waktu itu dia memberikan waktu sejenak untuk supaya mau bertanya kepada saudara yang lebih dekat daripada dia untuk melindungi Rut. Nah adik-adik, di pasal ini kita lihat lanjutan ceritanya ketika Boas mau mencari saudara yang terdekatnya ini, sehingga mau membicarakan bagaimana siapa yang mau melindungi Rut. Dan di ayat yang ke-6 dan ke-7 di sini dalam Rut yang pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 dan ke-7 berkata, "Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mendesahkan perkara di Israel." Nah adik-adik, kita lihat di dalam firman Tuhan di pasal yang keempat ayat yang ke-6 tadi diceritakan bahwa orang yang terdekat dengan keluarga suaminya Rut, dia tidak mengindahkan atau dia tidak menginginkan untuk melindungi Rut atau menebusnya, sehingga di sini Boab dia mengambil keputusan untuk menikahi Rut, untuk melindunginya, bahkan memberikan nafkah kepada Naomi, bahkan juga kepada Rut. Sehingga adik-adik kita lihat di dalam ayat di dalam pasal-pasal ini, di ayat-ayat yang ada, sehingga kita lihat di situ bagaimana Tuhan memberkati kehidupan pernikahan antara Boas dan Rut. Kita melihat bahwa Tuhan mengaruniakan keturunan juga kepada Boas dan Rut, sehingga melanjutkan garis keturunan dari suami Rut yang pertama atau dari keluarga Elimelek. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat karena mereka taat dengan peraturan yang sudah Tuhan tetapkan, karena mereka mengasihi Tuhan, sehingga mereka hidup dan diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga halnya dengan kita. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, ketika kita mau mengambil suatu pilihan untuk menaati Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberkati kita. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, ketika kita mau taat kepada orang tua, ketika kita mau berbagi dengan sesama, ataupun ketika kita mau sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, mau berdoa, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati kita. Entah itu masa depan kita, entah itu keluarga kita, pekerjaan orang tua kita, semua Tuhan akan memberkati kita. Sehingga adik-adik, taat merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Dengan taat, dengan ketaatan, maka Tuhan akan memberkati kita. Berkat Tuhan itu akan selalu menyertai kita dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji akan selalu menyertai, memberkati kita, masa depan kita, cita-cita kita, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Untuk itu adik-adik, mari kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan kita di saat ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan kami di saat ini. Dan Tuhan tolong kami supaya kami terus taat kepada Tuhan, sehingga kami bisa menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan memberkati kami akan sekolah, kami akan melanjutkan dengan aktivitas yang lain juga. Orang tua kami, Tuhan menjaga, melindungi semua kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami mampu mempermuliakan nama Tuhan, bahkan bisa menjadi berkat bagi sesama. Kami mampu untuk menaati Tuhan, mampu menaati orang tua, sehingga Tuhan mampu menyertai kami juga, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Dan biarlah adik-adik terus bisa menaati orang tua di rumah, menghormati orang tua, bahkan bisa mengasihi saudara-saudara yang ada. Dan teruslah taat kepada Tuhan melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada renungan selanjutnya.